Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'dah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu rebokasan dan bagaimana hukumnya. Kita review dari Pustaka Ilmu Sunnah Salafiyah. Baik, di sana ada pertanyaan apa itu rebokasan, dan jawabannya rebokasan adalah tradisi ritual yang dilaksanakan pada hari Rabu terakhir bulan Safar pada malam hari ini guna memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai macam petaka yang akan terjadi pada hari tersebut. Tradisi ini sudah berlangsung secara turun-temurun di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Madura. Bentuk ritual rebokasan meliputi 4 hal. 1. Sholat tolak bala. 2. Berdoa dengan doa-doa khusus. 3. Minum air jimat. Sebetulnya bukan jimat ya, efek. Atau 4. Selamatan, membuat sedekah, silaturahim, dan berbuat baik kepada sesama. Asal usul tradisi ini bermula dari anjuran Syekh Ahmad bin Umar Ad-Dairobi yang wafat tahun 1151 Hijriah dalam kitab Fathul Malik Al-Majid Al-Mu'allaf Lin-Nafi' Abid wa qam'i kulli jabbaril anid Malikil Majidil Mu'allaf Lin-Naf'il Abid wa qam'i kulli jabbaril anid, biasa disebut dengan kitab Mujarobat Ad-Dairobi. Anjuran serupa juga terdapat dalam kitab Al-Jawahirul Khams karya Syekh Muhammad bin Khadiruddin Al-Attar yang wafat tahun 970 Asyah As-Sittin. Dalam kitab-kitab tersebut disebutkan bahwa salah seorang waliullah yang telah mencapai maqam kasyaf, kedudukan tinggi dan sulit dimengerti orang lain, kasyaf itu, mengatakan bahwa dalam setiap tahun terakhir bulan Safar Allah Subhanahu wa taala menurunkan 320.000 macam bala dalam satu malam. Oleh karena itu, jadi ini sebetulnya amalan rebokasan ini sebetulnya adalah dari ilhamnya para wali, dari ilhamul aulia. Kemudian oleh karena itu beliau menyarankan umat Islam untuk sholat dan berdoa memohon agar terhindar dari bala tersebut. Tata cara sholat adalah sholat 4 rakaat. Setelah setiap rakaat membaca suratul Fatihah, suratul Ikhlas 17 kali, surat Al-Kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq An-Nas 1 kali. Kemudian setelah salam membaca doa khusus yang dibaca sebanyak 3 kali. Waktunya dilakukan pada pagi hari, yaitu waktu duha. Sekarang pandangan Islam. Untuk menyikapi masalah ini, kita perlu meninjau dari berbagai sudut pandang. 1. Rekomendasi sebagian ulama sufi atau waliullah tersebut dasari pada ilham. Nah, ini ilham ya. Ilham adalah bisikan hati yang datangnya dari Allah atau inspirasi bagi masyarakat umum. Menurut mayoritas ulama usul fikih, ilham tidak dapat menjadi dasar hukum dalam penetapan hukum syariat. Menurut ulama fuqaha tidak bisa. Ilham tidak bisa melahirkan hukum wajib, sunnah, makruh, atau mubah, atau haram. Kedua, ilham yang diterima para ulama tersebut tidak dalam rangka menghukumi, melainkan hanya informasi dari alam gaib. Jadi anjuran beliau tidak mengikat karena tidak berkaitan dengan hukum syariat. Ketiga, ilham yang diterima seorang wali tidak boleh diamalkan oleh orang lain sebelum dicocokkan dengan Al-Quran dan hadis. Jika sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka ilham tersebut dapat dipastikan kebenarannya. Jika bertentangan, maka ilham tersebut harus ditinggalkan. Ada hadis dhaif yang bunyinya An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala akhiru arbi'a fi syahri yaumi nahsin fi syahri akhiru arbi'a fi syahri yaumun nahas.
mustamirin, yang artinya Rebu terakhir dalam setiap bulan adalah hari terjadinya naas. Naas itu hari adanya musibah yang terus menerus. Selain dhaif, hadis ini dikatakan dhaif, hadis juga tidak berkaitan dengan hukum wajib, melainkan hanya bersifat peringatan. Sekarang hukum meyakini. Hukum meyakini datangnya malapetaka di akhir bulan Syawal sudah dijelaskan oleh hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala safara wala hamata. Wal Bukhari wa Muslim. Tidak ada penyakit menular, tidak ada kepercayaan datangnya malapetaka di bulan Safar, tidak ada kepercayaan bahwa orang mati itu rohnya menjadi burung yang terbang. Itu karena pada zaman jahiliyah itu setiap bulan Safar meyakini adanya seperti itu, sehingga Rasulullah bersabda tidak boleh tatayur seperti itu. Apapun yang terjadi itu pasti takdir dari Allah, tidak boleh diyakini dari hal-hal yang lain. Menurut Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, hadis ini merupakan respon Rasulullah terhadap tradisi yang berkembang di masa jahiliyah. Ibnu Rajab menulis, maksud hadis atas, orang-orang jahiliyah meyakini datangnya sial pada bulan Syawal. Maka Rasulullah membatalkan hal tersebut, jadi mengkanter dari anggapan orang jahiliyah. Pendapat ini disampaikan oleh Abu Dawud dari Muhammad bin Rashid Al-Makhuli dari orang yang mendengarnya. Barangkali pendapat ini yang paling benar. Banyak orang awam yang meyakini datangnya sial pada bulan Syawal dan terkadang melarang beberapa bagian pada bulan itu. Meyakini datangnya sial pada bulan Syawal termasuk jenis tiaroh, tatoyur, ya, tiaroh, meyakini pertanda buruk yang dilarang. Seperti kalau di Jawa itu ada suara manuk cemblek, oh itu akan ada tamu, itu juga tatoyur. Kedutan, akan ada musibah, itu juga termasuk tatoyur, itu juga dilarang. Hadis ini secara implisit juga menegaskan bahwa bulan Syawal sama seperti bulan-bulan lainnya. Bulan tidak memiliki kehendak sendiri, ia berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Apapun yang terjadi itu adalah biqudratillah, bitakdirillah, bukan dari makhluk apapunnya. Muktamar NU ketiga juga pernah menjawab tentang hukum meyakini terhadap hari naas, misalnya hari ketiga atau hari keempat pada tiap-tiap bulan. Para muktamirin mengutip pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami dan Al-Fatawa Al-Hadisiyah di dalam kitab itu, barang siapa bertanya tentang hari sial dan sebagainya untuk diikuti bukan untuk ditinggalkan, dan memilih apa yang harus dikerjakan serta mengetahui keburukannya, semua itu merupakan perilaku orang Yahudi, bukan da'bul muslimin, bukan perilaku orang muslim, dan bukan petunjuk orang Islam yang bertawakal kepada Sang Maha Pencipta. Apa yang dikutip tentang hari-hari naas dari sahabat Ali karamallahu wajah adalah batil, jadi hadisnya batil dan dusta serta tidak ada dasarnya sama sekali. Maka hati-hatilah dari semua itu. Diambil dari kitab Ahkamul Fuqaha. Hukum sholat. Sekarang setiap malam Rebu Wekasan itu ada sholat. Sholat Rebu Wekasan sebagaimana anjuran sebagian ulama di atas, jika niatnya adalah sholat Rebu Wekasan secara khusus maka hukumnya tidak boleh. Karena syariat Islam tidak pernah mengenal sholat bernama Rebu Wekasan. Artinya dalam hadis itu tidak ada satupun yang meriwayatkan adanya sholat Rebu Wekasan. Jadi dari awal sudah kita telaah kalau sholat Rebu Wekasan yang dilakukan oleh Syekh tadi itu karena ilham, karena petunjuk dari Allah. Tapi jika niatnya adalah sholat sunnah mutlak atau sholat hajat, sholat sunnah mutlak itu yang penting kita niat usolli sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah itu berapapun rokaatnya gak masalah. Satu hari satu malam kita melaksanakan sholat hajat gak masalah, maka hukumnya boleh-boleh saja. Sholat sunnah mutlak adalah sholat yang tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi sebab, dan bilangannya tidak terbatas. Jadi seumpama kita sehat dan melakukan sholat mutlak dari pagi sampai pagi hari lagi gak masalah.
Sholat hajat adalah sholat yang dilaksanakan saat kita memiliki keinginan atau hajat tertentu, termasuk hajat lidaf'i menolak hal-hal yang dikhawatirkan. Jadi artinya kalau ada wali yang menginformasikan setiap akhir dari Rebu terakhir bulan Safar, oleh wali itu diinformasikan akan ada bala, itu kan ada informasi. Makanya tidak ada salahnya kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah untuk ditolak dari apa yang diinformasikan oleh wali itu. Syekh Abdul Hamid Muhammad Ali Kudus, Imam Masjidil Haram, dalam kitab Kanzun Najah was Surur halaman 33 menuliskan, Syekh Zainuddin murid Imam Ibnu Hajar Al-Makki berkata dalam kitab Irsyadul Ibad, demikian juga para ulama madhab lain mengatakan termasuk bid'ah tercela yang pelakunya dianggap berdosa dan penguasa wajib melarang pelakunya, yaitu sholat ghaib 12 rakaat yang dilakukan antara maghrib dan isya pada malam Jumat pertama bulan Rajab. Kami Syekh Abdul Hamid berpendapat sama dengan sholat tersebut termasuk bid'ah tercela, yaitu sholat bulan Safar. Ini Rebu Wekasan. Seseorang yang akan sholat pada salah satu waktu tersebut berniatlah melakukan sholat sunnah mutlak. Nah, ini solusi. Jadi kebiasaan Nahdliyin itu ketika ada informasi melakukan sebuah ibadah itu pasti menggebu-gebu untuk melakukannya. Nah, ini tidak ada salahnya ketika ada wali yang menginformasikan dengan dasar ilham beliau kalau Rebu Wekasan itu ada balak, kemudian kita sholat, tapi solusinya sholat mutlak. Jadi tidak sholat dikhususkan sholat Rebu Wekasan ya, tanpa ada bilangan ketentuan bilangannya, ini tidak terkait dengan waktu, sebab atau hitungan rakaat. Keputusan Musyawarah NU Jawa Tengah tahun 1978 di Magelang juga menegaskan bahwa sholat khusus Rebu Wekasan hukumnya haram. Artinya keharaman ini memang secara hadis, secara ijma, qiyas itu tidak ada dasarnya, kecuali jika diniati sholat sunnah mutlaqah atau niat sholat hajat. Kemudian Muktamar NU ke-25 di Surabaya tanggal 20 sampai 25 Desember 1971 juga melarang sholat yang tidak ada dasar hukumnya. Jadi memang dari awal itu sholat Rebu Wekasan munculnya dari ilham ya, bukan dari ijma, qiyas atau Quran hadis. Hukum berdoa untuk menolak balak malapetaka pada malam Rebu Wekasan hukumnya boleh. Ya boleh-boleh saja ya. Tapi harus diniati berdoa memohon perlindungan dari malapetaka secara umum, tidak hanya malapetaka Rebu Wekasan saja. Ya, artinya setiap hari kita melakukan meminta kepada Allah untuk ditolak dari petaka, itu gak masalah. Tidak harus pada malam Rebu Wekasan, apalagi pada saat pandemi corona seperti ini. Allahumma dfa' andal ghla'a wal waba'a wal corona ya. Meneliti sebab-sebab bencana seperti melihat perbintangan.